Media pembelajaran bahasa Indonesia. Teks cerita ulang atau recon. Apa sih teks cerita ulang atau recon itu? Teks cerita ulang ialah teks yang menceritakan kembali kejadian di masa lalu secara kronologis dengan tujuan memberikan informasi atau hanya sekedar menghibur. Berarti teks cerita ulang ini atau teks recon ini adalah cerita yang terjadi pada masa lalu atau pada masa yang sebelum sekarang yang diceritakan pada saat sekarang. Ciri-ciri dari teks recon. Ada 3 ciri-ciri teks recon, yaitu yang pertama, bersifat faktual maupun imajinatif. Teks cerita ulang ini bisa bercerita tentang cerita fakta ataupun imajinasi si penulis. Yang kedua, menceritakan peristiwa masa lalu. Sesuai dengan namanya, teks cerita ulang berarti isi teksnya bercerita tentang kejadian-kejadian pada masa lalu. Selanjutnya, ciri-ciri yang terakhir yaitu disusun secara kronologis. Karena teks cerita ulang ini menceritakan kejadian pada masa lalu, pastinya yang diceritakan secara berurutan kejadian-kejadiannya. Yang ketiga, struktur. Struktur dari teks cerita ulang ini ada 3, yaitu yang pertama bagian orientasi atau pengenalan. Ini merupakan bagian awal dari teks cerita ulang yang berisi tentang apa, di mana, siapa, dan kapan kejadian pada masa lampau itu terjadi. Yang kedua adalah peristiwa atau event. Nah, ini adalah berisi tentang rentetan peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang diceritakan secara kronologis. Yang terakhir yaitu bagian reorientasi. Ini merupakan bagian terakhir, yaitu bagian pengulangan kembali kejadian-kejadian yang sudah diceritakan pada bagian awal, yang merangkum rentetan peristiwa yang terjadi. Yang keempat yaitu ada jenis-jenis dari teks recon ini. Jenis-jenisnya ada 3 juga, yaitu yang pertama recon faktual. Nah, recon faktual ini merupakan teks cerita ulang yang berisi cerita atau kejadian pada masa lalu yang terjadi secara fakta atau yang sebenarnya. Yang kedua adalah recon faktual. Yang kedua yaitu recon imajinatif. Recon imajinatif ini merupakan teks cerita ulang yang mengandung imajinasi yang lebih detail. Yang ketiga yaitu recon pribadi. Recon pribadi ini merupakan cerita ulang di mana dalam cerita ini penulis terlibat langsung dalam ceritanya. Contohnya yaitu ada biografi. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan dari teks cerita ulang. Kaidah kebahasaannya ada 4, yaitu yang pertama menunjukkan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam rentetan peristiwa atau rentetan kejadian dalam teks cerita ulang. Yang kedua yaitu memakai keterangan waktu lampau. Nah, sesuai dengan namanya, teks cerita ulang ini pastinya waktu yang digunakan itu adalah waktu masa lampau. Yang ketiga yaitu menggunakan kata keterangan waktu. Karena ini menceritakan teks atau menceritakan kisah pada masa lampau, tentu banyak menggunakan waktu dari kejadian yang diceritakan. Yang keempat yaitu menggunakan verba tingkah laku. Nah, supaya lebih jelas dan lebih paham, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh sederhana dari teks recon sesuai dengan strukturnya. Yang pertama yaitu bagian awal, yaitu orientasi, di mana di sini tadi dijelaskan bahwa di sini menjabarkan tentang apa, siapa, kapan, dan di mana peristiwa pada masa lampau itu terjadi. Contohnya yaitu pada tanggal 15 Agustus 2020, kami pergi berlibur mendaki gunung sekaligus merelaksasikan otak yang sudah terkuras selama ujian. Nah, dari contoh ini sudah terjawab bukan? Apa, siapa, kapan, dan di mana kejadian terjadi pada masa lampau. Yang kedua yaitu peristiwa. Nah, ini merupakan bagian di mana kita akan menceritakan rentetan peristiwa yang terjadi pada masa lampau tersebut. Contohnya yaitu pada hari pertama, kami berkumpul di kaki gunung dan beristirahat dulu serta menyusun bagaimana langkah nantinya yang akan kami tempuh dan kami hadapi. Kemudian kami mendaki gunung dengan berbagai rintangan lebih kurang dalam 3 hari. Setelah 3 hari,
Akhirnya kami sampai di puncak gunung dan berkemah di sana. Nah, kan di situ menceritakan tentang rentetan peristiwa apa-apa saja kejadian-kejadian yang mereka lakukan saat mendaki gunung. Yang terakhir yaitu reorientasi. Nah, ini bagian terakhir, bagian penutup yang berusaha merangkaikan atau menjelaskan kembali segala kejadian yang telah diceritakan di awal, merangkum kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Contohnya yaitu keindahan alam di atas gunung sangat indah. Udara yang terhirup sungguh masih segar dan bersih. Alam nan hijau menyegarkan mata. Sungguh rasa lelah dan takut selama mendaki memang terbayarkan. Terima kasih.